Hai Sobat Nyobras, saya dari Nyobain TV. Kali ini berbeda ya, nggak ada Rivaldi. Karena sekarang mau mengulas tentang saya ya. Tapi lebih ke gimana sih jadi polisi itu. Karena banyak banget tuh di DM nanyain, abang orang mana, abang motivasinya apa jadi polisi, abang susah nggak jadi polisi. Nah hari ini lewat pandangan saya akan dibahas tentang soal jadi polisi. Jangan lupa ketika kamu melihat aku atau Rivaldi, kalian itu artinya sudah dikutuk untuk mengklik tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasi. Maka dari itu, ingat kutukan akan selalu menghantui kamu ketika kamu memasuki channel kami. Banyak yang nanya nih, abang itu asal mana? Kalau ditanya soal asal, saya ada keturunan dari Padang dan Kuningan. Tapi saya dari kecil dan dari lahir saya di Bandung. Dan saya besar di Bandung. Polisi itu cita-cita dari awal atau gimana? Kalau dibilang dari awal, jujur waktu TK cita-cita saya mau jadi dukun. Terus naik ke SD karena apa? Kakak sepupu saya banyak yang masuk ke ITB, banyak yang jadi A, B, C, akhirnya saya pengen kuliah gitu kan. Terus berlanjut di SMA, karena di SMP jujur ngambang banget ya, masih bertahan dengan antara dukun dan kuliah. Nah yang ketiga ini di SMA barulah pengen jadi polisi karena ngelihat situasi keluarga juga kan ekonomi sedang turun, gak memungkinkan kalau saya kuliah. Akhirnya saya mencari sesuatu untuk cepat mendapatkan hasil ya. Kalau dibilang saya tuh sampai 4 kali gagal lah. 3 kali gagal atau 4 kali lah. Pertama saya ikut tes Apol, saya gugur. Terus saya ikutan Caba TNI, saya gugur. Yang ketiga saya ikutan Caba Polisi, saya gugur. Dan yang terakhir saya daftar polisi dan alhamdulillah masuk. Berarti 3 kali gugur lah, jatuh bangun. Nah selama saya gugur ini gitu kan, banyak hal yang saya laluin ya. Dimulai dari tukang parkir, pernah juga saya ngeojol, pernah juga sempat jadi security cuma 1 hari, dan terakhir saya jadi kenek di tempat gasnya papa, pangkalannya papa. Nah itu saya lamanya di situ. Ya lamanya di parkir ini sih, tiap minggu pasar kagetnya sama jadi kenek papa. Jadi aku takut gas. Gitu. Daftar polisi itu susah nggak menurut Adit? Daftar polisi itu susah banget ya. Susah banget itu dalam konotasi ini. Susah karena kalian tidak ada persiapan, susah karena kalian tidak mau belajar. Itu sih. Kalau misalkan kalian sekarang belajar dan kalian punya persiapan, itu nggak akan ada alasan kalian nggak bisa jadi polisi. Sekarang gini, orang-orang itu banyak yang berusaha ketika kamu tertidur. Jadi prinsip saya dari dulu, ketika kamu terlelap tidur, ada ratusan bahkan ribuan orang sedang berusaha untuk menggapai cita-citanya, dan cita-citanya itu satu paham dengan cita-cita yang kamu mau kejar itu. Makanya biasakan kalian itu mempersiapkan diri semaksimal mungkin gitu ya. Saya dulu jujur gak pernah lepas yang namanya sholat tahajud, sholat duha, sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis itu saya jalanin terus gitu kan. Nah ini akan menjadi susah ketika kalian gak bisa, gak mau. Kalian jangan arogan, kalian jangan merasa, jangan anggap bahwa peran Tuhan itu, peran Allah itu gak ada di sana gitu. Ketika kamu meninggalkan sholat atau kamu meninggalkan amalan-amalan lain, di situ juga Allah gak akan ingat sama kamu.
Jadi kamu kalau mau diingat sama Allah, kamu juga harus ingat sama Allah. Nah, jadi susahnya di sana. Susahnya itu bukan berarti masuk dalam konotasi main uang atau apa, itu nggak ada ya. Jadi ketika kamu nggak berusaha, kamu nggak ini, kamu nggak ada belajar, nggak ada apa, jangan salahkan bahwa kalian itu susah masuk polisi karena ada yang main uang, main apa. Tanya diri kamu udah mempersiapkan apa? Kalau kamu nggak mempersiapkan apa-apa, ya jangan bermimpi. Gitu. Itu sih, jadi nggak susah. Susahnya hanya dalam diri kamu aja. Diri kamunya nggak mau, diri kamunya menolak, ya nggak akan bisa. Itu. Ada nggak motivasi yang bikin kamu jadi polisi gitu? Motivasi terbesar tentunya ada di orang tua ya. Ada di orang tua. Saya salah satu orang yang kalau dari SD ya, dari SD ini selalu nyempetin masuk ke kamar orang tua untuk ngeliat perutnya itu masih gerak apa enggak gitu, masih bernapas atau enggak. Tentunya itu bakal jadi PR, apalagi saya anak pertama. Jadi motivasi terbesar saya untuk keluarga, untuk orang tua khususnya. Yang pertama itu pasti orang tua, terutama ibu. Si semangat ini terpacu, motivasinya terpacu karena pertama, ketika saya membicarakan bahwa saya ingin menjadi anggota polisi ke tetangga, ke temen, itu orang-orang kasarnya menganggap sebelah mata gitu ya, dan terendus sama mama saya, sama ibu saya sendiri gitu. Saya manggilnya mama, jadi mama aja. Mama ngedenger gitu, punya apa gitu kan, menjadi polisi, punya uang berapa, punya backing apa, punya apa gitu kan. Orang tua saya tuh di press kayak gitu kan. Jawaban mama saya ini yang bikin saya terenyuh gitu. Mama bilang, saya memang gak punya backing bintang, backing ini atau ini itu gak ada gitu. Saya gak punya backing apapun. Saya juga gak punya uang untuk meloloskan anak saya menjadi anggota polisi. Tapi saya punya Allah, itu backing, sebacking-backingnya. Saya punya Tuhan. Itu backing, mama itu bilang di atas bintang atau yang punya bintang itu ya Allah, Tuhan gitu. Dia bilang itu. Dan juga bahwa anak saya menjadi polisi loh. Anak saya menjadi polisi, kamu mengatakan ya Allah, itu air mata itu yang bisa membeli hatinya Allah gitu. Akhirnya apapun juga Allah beri gitu. Karena malaikat tanpa sayap itu ada, yaitu ibumu. Jadi ada juga yang bilang bahwa ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Makanya kalau orang tua udah meridhoi, insya Allah. Sama papa juga berperan andil juga. Jadi dulu waktu aku saya ngenekin, itu pasti ngelewat ke komplek rumah, dan itu ada ya ibaratnya teman-teman kumpul-kumpul lah, teman-teman main dulu dari kecil sampai besar. Nah, waktu itu jujur gengsi banget, malu gitu ya kasarnya. Ketika orang lain lagi menikmati rokoknya, saya belum kebeli rokok, dan yang lain sedang happy lagi ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa, saya harus ngangkat tabung gas gitu. Saya harus ngangkat tabung gas. Tapi saya lihat keringnya papa, kerutan papa udah makin jadi, karena mungkin papa capek di jalan, capek juga ngurus keluarga. Akhirnya itu malah jadi dobrakan di dalam diri itu meningkat gitu. Jadi saya mau bisa diandalkan sama papa, saya nggak punya penghasilan apa-apa dan hanya membebani papa gitu. Nah, itu yang menggebu-gebu jadi motivasi paling tinggi. Dan juga adik-adik juga sama. Itu akan menjadi tanggungan saya, dan saya nggak mau menjadi contoh yang buruk untuk adik-adik saya, sehingga apapun akan saya halalkan dengan izin Allah, akan saya halalkan untuk saya menggapai cita-cita dan memiliki penghasilan dan membanggakan orang tua dan juga adik-adik saya. Jadi perjalanan sebelum jadi polisi ya, perjalanan singkat, saya orang biasa. Saya dari SMA juga bukan salah satu orang yang menonjol, dan saya alhamdulillah keterima di salah satu universitas negeri. Tapi karena melihat situasi kondisi keluarga juga mungkin tidak akan bisa membiayai, akhirnya saya rubah haluan untuk menjadi seorang anggota polisi.
supaya saya bisa membanggakan orang tua dan juga memberikan peluang pendidikan lebih tinggi kepada adik-adik saya. Nah, sebelum jadi polisi, saya udah bilang tadi di awal, saya sempat jadi tukang parkir di salah satu pasar kaget dekat rumah. Jujur itu tekanan paling tinggi karena di sana itu tetangga, teman-teman kecil, teman main, dan juga ya kecengan gitu kan, itu hadir di sana gitu. Sedang mereka sebagai penikmat pasar, mereka sebagai penikmat jalan-jalan santai di pasar kaget itu, sedangkan saya harus bergelut dengan besi-besi di motor itu. Saya harus angkat motor, saya rela menerima uang Rp2.000 untuk ya jajan-jajan saya mau misalkan mau pacaran gitu. Saya gini, pokoknya kalau lihat motor itu saya senang gitu. Jadi kekumpul nih ada 10 motor, berarti saya bakal dapat 20.000 nih, berarti saya bisa kasih jajan lah cewek saya gitu kan. Nah itu sampai kepikiran ke situ gitu. Dan juga saya suka sedih kalau misalkan saya udah hitung-hitungan ya, ini motor ada 10 nih, saya bakal dapat 20.000. Datanya ada yang curi-curi gitu kan, curi-curi malah pergi aja dia, itu yang nggak bayar. Itu sakit banget ya. Makanya buat teman-teman, kalau misalkan ada tukang parkir mau di minimarket mau di mana, itu kasihlah ya, jangan sampai kalian pergi gitu aja. Mereka itu mengharapkan rupiah dari kalian. Saya pun merasakan perihnya seperti apa ketika kalian pergi gitu aja. Sempat jadi tukang parkir, sempat juga satpamin gitu ya, cuma 1 hari di salah satu mall. Tapi mental nggak kuat ya, maksudnya nggak kuat, tekanan juga agak tinggi. Akhirnya saya putuskan enggak, ojol sempat 1 bulan, udah itu udah enggak, dan berakhir di jadi kenek papa gitu. Itulah jadi kenek papa, angkat-angkat gas, ya tangan juga kapalan kalau waktu itu. Tapi bukan berarti sekarang udah nggak bantuin papa. Kalau misalkan saya lagi pulang cepet atau apa, saya selalu menyempatkan waktu saya buat angkat-angkat gas bantuin papa gitu. Jadi saya nggak bauan. Bahkan saya pernah pakai seragam, saya waktu itu pulang cepet, lepas piket, jadi belum tidur, tapi saya semangat itu pengen pakai seragam terus bantuin papa di dalam mobil. Saya pernah. Hal paling diingat tentunya respon tetangga ya, respon tetangga, terus juga intinya respon tetangga lah. Tetangga ibaratnya bilang punya daging apa, punya uang berapa, tapi saya bisa buktikan dengan semangat dan kekuatan dari Allah gitu, saya bisa jadi seorang polisi. Mereka tentunya nggak bakal bisa berkata, oh kamu pakai uang ya. Mereka nggak bisa. Sebagai pandangan orang, percintaan gimana sih? Percintaan kamu lebih enak sebelum jadi polisi atau sudah jadi polisi nih? Kalau percintaan yang nggak fake ya, saya lebih suka sebelum jadi polisi. Sebelum jadi polisi, jujur lebih tulus gitu ya, lebih tulus. Tapi, ini nih, yang harus kalian pertahanin cewek kayak gini. Dulu, saya waktu gagal, itu saya pokoknya 2 tahun tuh nganggur kan. Tahun pertama saya nganggur, mungkin masih dimaklum sama keluarga cewek saya. 2 tahun nganggur, udah jadi atensi tuh, ya. Tahun ketiga, makin jadi atensi, gitu kan. Nah, yang menariknya, saya udah deket banget sama ceweknya, saya udah deket juga sama keluarganya. Kebetulan cewek saya ini keterima di ITB ya, keterima di ITB. Tapi emang ini kesalahan saya, karena saya gabut 2 tahun itu, saya suka main ke rumahnya tuh nggak tahu waktu. Saya jam 10 pagi udah apel ke dia, 10 pagi nih, 10 pagi, 9 pagi udah apel ke dia. Berhubung dianya juga masih cuti sekolah, belum masuk MOS di kampusnya. Saya main tuh nggak tahu waktu, jam 10, jam 9 saya udah di rumahnya. Itu berlangsung selama 1 tahun itu, gitu kan. Akhirnya ada kecemasan dari orang tuanya. Saya sempat disidang juga. Saya sempat disidang sama papanya. Kasarnya ya intinya di dalam cakapannya itu, kamu punya cita-cita, anak saya juga punya cita-cita, tolong hargai cita-cita masing-masing. Kamu jangan sampai hanya atas iming-iming cinta itu menggagalkan semuanya. Waktu awal saya
waktu awal saya dapat obrolan kayak gitu, jujur itu pening ya, maksudnya pernah sempat ada iming-iming, oh anak om udah keterima di ITB, pasti lingkungannya juga lebih sukses dibanding saya, sedangkan saya pengangguran, sedangkan saya cuma tukang parkir. Saya sempat mikir ke sana, tapi ternyata esensinya lain. Nah, ketika itu saya bilang, om, saya ada umur 1 tahun lagi nih untuk daftar, tolong kasih saya kesempatan, untuk saya daftar dan saya membuktikan cita-cita saya ini nyata gitu. Om, ya ayah pacar saya bilang, ya, terus saya bilang, om, kalau misalkan saya keterima, saya mau banget kalau om datang ke acara mau pelantikan atau apapun yang berkaitan dengan pendidikan saya. Beliau menyiapi gitu ya, menyanggupkan gitu. Dan alhasil ketika saya jadi, alhamdulillah om datang, pelantikan datang, kunjungan keluarga pertama datang. Itu. Nah, ini lucunya dulu waktu pacaran sebelum jadi polisi, kalau saya apel jam pulang tuh biasanya jam 9 malam kan, jam 9 malam itu biasanya suka ditanyain, atau enggak yang nanyain ke anaknya, kalau enggak kayak ngasih simbol gitu biar saya pulang. Tapi waktu cuti pertama, waktu itu setelah jadi polisi cuti pertama, saya mau pulang jam 9 karena kebiasaan saya tuh jam 9 pulang dari rumahnya. Beliau nanya, kok udah pulang lagi, masih pagi katanya gitu kan. Tapi esensinya bukan berarti melecehkan karena saya pengangguran atau apa, tapi ini juga kalau misalkan orang tua ada yang nonton, ini penting juga. Maksudnya beliau menghargai saya sebagai orang yang berkembang, beliau juga menghargai saya sebagai laki-laki. Jadi kalau emang kamu laki-laki, kamu buktikan dengan omongan kamu. Akhirnya apa? Setelah saya bisa membuktikan omongan saya, meskipun pangkat saya hanya bintara, alhamdulillah beliau sangat menghargai saya, dan saya juga sangat santun dan menghormati kedua orang tuanya. Itu. Jadi intinya siapapun yang mau masuk polisi, polisi itu gratis. Polisi gratis, tidak berbayar. Kalaupun berbayar, itu hanya sebatas fotokopi untuk berkas. Itu aja, dan juga materai untuk kalian tanda tangan. Jadi jangan takut buat teman-teman yang mau masuk polisi. Ada tips dari saya. Yang pertama, kalian kuatkan dulu niat untuk jadi polisi. Kedua, kuatkan juga perjanjian kamu sama Allah. Maksudnya perjanjian dengan Allah itu apa? Jadi setiap kamu berdoa, terus sebut polisi itu. Dan ketiga, buktikan ucapan kamu ke Allah itu dengan perilaku kamu ke orang tua. Santun, tidak boleh membantah, dan juga terus ada di koridor itu. Ya, karena intinya kalau kalian mengharapkan video ini isinya kisi-kisi untuk lari, kisi-kisi untuk berenang, kisi-kisi untuk ngerjain psikotes, kalian salah. Karena itu banyak yang sudah membuat kontennya itu udah banyak. Tapi yang kalian suka lupakan itu adalah karakter dalam diri kalian, kepribadian kalian, itu yang selalu kalian lupakan. Kalian udah jago larinya kan, udah jago psikotesnya, akademiknya udah mantap. Tapi kalau kalian pribadinya jelek, kalian tidak bisa membenahi itu, jangan harap kalian bisa menjadi sesuatu. Intinya kalian berjuang, kalian berusaha, benahi diri kalian, benahi mental kalian, benahi juga antara kalian dengan Allah, dengan orang tua kalian. Oke, mungkin segitu aja beberapa pandangan dan pengalaman dari saya. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Jangan melulu soal cinta, karena cinta itu bisa menjerumuskan dan juga menguatkan. Mungkin cerita saya soal cinta bisa memberikan motivasi kalau cinta itu tidak hanya sebatas negatif. Oke, sampai jumpa kembali bersama saya di Nyobain TV. Sobat Jobs Keras, jangan lupa ya, kalian udah dikutuk nih. Pokoknya setiap melihat konten kita ini kalian udah dikutuk, udah pasti kutuk gitu. Makanya kutukan itu harus dijalanin. Simple kok kutukannya. Cuma tombol subscribe-nya kalian klik dan bunyikan tombol notifikasi. Akhir kata, see you.